Anak-anak perhatikan duduk yang rapi, biar kalian jadi anak pintar. Ya, jangan berisik ya. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi akhlis sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiy wa habibul karim. Wallahu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibunya ada di rumah ya. Oh, di belakang. Maksudnya belakang masjid ya. Yang saya hormati MC kita sekaligus Ketua Masjid Jami At-Tawadud Bapak Bambang Ustadz Punalto, yang terus walaupun beliau masih sebetulnya pemulihan, tapi semangat terus untuk berkumpul bersama kita dalam kegiatan ta'lim di malam Jumat. Terus kita doakan insyaallah terus berjalan ya Mas Bud, dengan diberikan kesabaran beliau insyaallah akan secepatnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang tua kita Bapak Ahmad Haji Jubaidi, walaupun beliau tidak bersama kita di bawah ini, tapi beliau tetap hatinya bersama kita. Beliau di rumah mendengarkan apa yang pada malam hari ini maudhatul hasanah, hanya beda tempat saja. Beliau pun terus berjuang untuk kesembuhannya. Semoga beliau tetap diberikan kesabaran dan secepatnya Allah tentunya mengangkat dari berbagai macam penyakitnya. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan sehingga terus bisa berkumpul dengan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Qiraatul Quran Bapak Ramli, alhamdulillah dengan khusyuk fasih, alhamdulillah. Pertama, tapi teruskan ya. Apa-apa belajar semuanya bisa. Jangan sampai gak ada yang baca. Asal ada ya. Mudah-mudahan kita doakan diberikan kesehatan dan umur panjang. Para pengurus Musala Al-Hidayah, pengurus Majlis Ta'lim, ketua RT dari RT 1 sampai RT 5 yang senantiasa menghidangkan, memberikan hidangan pada malam Jumat ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang memberikannya, semoga Allah ganti dengan yang berlipat ganda. Mudah-mudahan di bulan-bulan ini banyak saudara-saudara kita yang mulai pergi haji dan umrah. Mulai pergi haji, umrahnya nggak ada. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita supaya kita bisa haji dan umrah. Amin ya rabbal. Anak-anakku, kata Bapak Baru apa? Tolong pindah deh sebelah sini, mesti diselang-seling tuh. Pak Baru tadi bilang apa? Bersyukurlah kalian bisa ngaji di sini. Ada orang tuanya gak? Ada ayahnya gak? Siapa yang ada ayahnya? Besok minggu depan ajak ngaji supaya kamu berada di samping orang tuanya. Ya.
Karena kalau kalian berisik-berisik, apalagi di masjid gak ada orang tuanya, siapa yang nanggung dosanya? Orang tuanya. Mau orang tuanya yang dosa? Enak aja. Justru kamu kalau kamu duduk dengan rapi, dengerin, kamu dapat pahala. Siapa yang dapat pahalanya? Orang tua kalian. Karena kalian masih anak-anak, tapi kebaikannya dicatat oleh Allah untuk orang tua kita. Enak kan, Pak? Apalagi kalau bapaknya datang. Alhamdulillah. Pesan nih bapak ngomong, pindah. Ngobrol lagi, kamu ada yang ngobrol, pindah, geser. Apa susahnya kalian diem saja lah, diem dengerin. Insya Allah kita doakan kalian menjadi anak yang soleh, anak yang taat pada Allah, anak yang berbakti pada kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah berikan kecerdasan. Mudah-mudahan cita-cita kalian dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik sakit jasmani maupun rohani, termasuk kakak saya di Sukabumi dirawat kembali di ruang ICU. Mohon bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit, Allah angkat berbagai macam penyakitnya. Allah segera memberikan kesehatan dan umur panjang. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir 1 bulan setelah kita Idul Fitri, mungkin baru ketemu, kita sudah memulai kegiatan ta'lim kita. Khusus materi yang saya akan bawakan yaitu kitab Syu'abul Iman. Kita membahas tentang cabang-cabang iman, yang mana sebelum Ramadan sedikit sudah dibahas bahwa cabang iman itu cukup banyak. Ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 70. Dari sekian cabang-cabang iman, azam yang paling tinggi qauluhu la ilaha illallah. Jadi cabang iman yang tertinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Coba baca nak, 1, 2, 3. La ilaha illallah. Apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Itu kalimat atau cabang dari sekian cabang yang tertinggi. Dari sekian cabang iman yang terrendah, dengerin, adalah al-haya'u. Apa? Punya malu. Ini punya malu gak berisik? Punya malu kan? Udah dibilangin sama orang tua suruh diem, masih bercanda aja. Itu namanya tidak punya. Kalau tidak punya malu, punya iman gak? Biar kamu punya iman, coba duduk yang rapi, sopan, mulutnya diam. Uskut la tatakallam. Talk talking. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dengerin. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Kamu beriman pada Allah? Tanya baru, beriman pada Allah enggak? Beriman. Pada hari akhir kiamat beriman enggak? Siapa yang enggak beriman? Apa kata Nabi? Fal yaqul khairan. Boleh ngomong, boleh berbicara, tapi yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, auliyasmut, diam. Diam itu lebih baik. Paham? Yes, understand? Yes. No.
Itu ya. Dari sekian cabang iman, 60 cabang, ada yang mengatakan 70 cabang. Al-a'zam yang paling tinggi qauluhu la ilaha illallah. Itulah kalimat la ilaha illallah yang biasa kita baca setelah sholat berapa kali? 34 kali, namanya kalimat thayyibah. Kata Nabi, man mata, barang siapa yang mati, akhiruhu qauluhu la ilaha illallah, barang siapa yang meninggal dunia ketika akhir hayatnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka insyaallah akan masuk surga. Ya, makanya kalian ngaji yang benar. Kalau ada orang tua kalian kira-kira udah mau sakaratul maut, kelihatan kan maka ditalqinin. Bagaimana talqinnya? Diucapkan dan dituntun la ilaha illallah. Kalau masih lancar tuntun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau udah dekat gak usah la ilaha illallah, takutnya ketika la ilaha, wah berarti tidak ngaku Tuhan dong, tidak percaya pada Tuhan. Maka cukup Allah, 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 Allah. Kan kita nggak tahu kapan matinya, tapi ada cirinya. Kalau udah keluar dari ICU, apalagi masuk di ruang ICU, nggak tahu sih duduk, ya. Apalagi udah kelihatan, tuh, wudu. Kalau punya anak enak nih, dikasih tahu ya kalian nih, apalagi anaknya ada 3, ada 2, 1 pun alhamdulillah. Yang satu dia ngaji, membaca surat Yasin. Yang satu karena kamu belajar, kasih tahu sama Pak Bahru, ayo ma, ayo abah, ikuti la ilaha illallah. Kalau masih lancar la ilaha illallah. Kalau udah dekat Allah, Allah, Allah. Itu pentingnya. Jangan bingung. Bukannya ditalqinin malah lari nyari kesemari. Wudu, deketin, talqinin. Man mata qauluhu la ilaha illallah, barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Bagaimana tuh? Yang sudah ditentukan kamu akan dihukum mati, siap-siap 10 orang akan menembakmu pada hari Selasa jam 7 pagi. Siap, siap. Waduh, dia kira-kira kalau udah disebut gitu, wah pasti dia akan ngaji, pasti dia akan sholat, gak bakalan kemana-kemari. Karena akhir hayatnya sudah ditentukan hukuman mati. Ya, gak usah iri. Dulu namanya Freddy, gembong narkoba, tau? Nih, yang dulu gerbong narkoba dekat Pasung tuh situ. Betapa senangnya dia. Apa permintaan dia? Tolong kasih tahu, kasih kode. Ketika detik-detik tembakan, maka biarlah saya mengucapkan la ilaha illallah. Begitu siap tembak, go. Sebelumnya la ilaha illallah. Kalau menurut hadis ini, man mata qauluhu la ilaha illallah, dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu ucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Tapi ini sesuai dengan kebiasaan. Kalau kita kebiasaannya sering zikrullah, maka matinya pun sesuai dengan kebiasaan. Kalau kita kebiasaan membaca Al-Quran, maka matinya insya Allah ketika sedang membaca Al-Quran. Kalau kebiasaannya kita sering mabok, maka matinya ketika nyekek botol mabok. Kalau sering selingkuh, berbuat zina, dempet tuh gak bisa, matinya dalam keadaan zina. Na'udzubillah. Allah akan matikan sesuai dengan kebiasaan. Mudah-mudahan kebiasaan kita ta'lim, membaca Al-Quran, bersilaturahmi, sedang di masjid, sedang sholat duha, sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa bahagianya dalam keadaan mati husnul khatimah. Nah, kita bahas
sekian cabang yang pertama, amantu billah, beriman kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, dengar, makan bisik juga, duduk yang rapi sila tuh, jedok kayak gitu atau boga sopan mana ya, ngejedok yang bener, duduk yang rapi. Kalau lagi makan udah diem aja, makan aja, makan sambil ngomong keselak lagi, nah, makan keselak bukan la ilaha illallah, oh mati, mau, jangan ya, masih muda. Semoga kalian 20 tahun yang akan datang menggantikan MC Mas Bun. Siapa tahu kalian menggantikan Pak Baru kalau kalian mondok ya, insya Allah ya, insya Allah ya. Karena 20 tahun yang akan datang kita udah tua nih, kakek-kakek ya. Setiap tahunnya dulu berkumpul bersama-sama, setiap tahunnya udah yang hilang saudara-saudara kita. Bapak tidak? Mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah matinya, amin ya rabbal. Kita beriman kepada Allah. Sebetulnya semua manusia itu bersaksi dan beriman kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kapan? Yo, tanya. Kita menjadi seorang muslim, kita menjadi orang mukmin sejak kapan? Sejak di dalam kandungan. Nih, ketika kejadian manusia terdiri daripada dua unsur. Unsur yang pertama yang disebut dengan unsur materi, yaitu dari apa? Kalau Nabi Adam berasal dari tanah, karena Nabi Adam gak enak walaupun di surga banyak makanan, kira-kira sendiri enak apa kagak? Dia minta ke Allah, teman, maka Allah ciptakan ya Siti Hawa dari rusuknya Nabi Adam. Ini perempuan tuh dari laki-laki, denger tuh ya. Nah kalau sudah dua, Nabi Adam menikah gak? Nikahnya di mana? Di surga. Apa mas kawinnya? Mas kawinnya sholawat Jibril. Gimana sholawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut sholawat Jibril? Karena Nabi Adam bingung, apa mas kawinnya? Kata Jibril tuh, di surga sudah tertera sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi Muhammad. Maka bacakanlah sholawat itu, maka itu menjadi mas kawinnya Nabi Adam alaihi salam untuk Siti Hawa. Ya ini siapa? Mereka Jibril ya, karena baru ada itu Adam, Hawa, Jibril. Kemudian kalau sudah ada Nabi Adam dan Hawa, wah dari situ beranak terus, bukan satu dua, beranaknya kembar banyak, sehingga sampailah kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah dua unsur materi. Kalau sudah nikah, maka terjadi pernikahan dan perkawinan. Bercampurlah yang namanya spermatozoon, dua sperma kemudian zigot. Dari sperma itu 40 hari sperma menjadi darah. Itu ada dalam Al-Quran dan ilmu biologi. Dari darah itu akan berubah menjadi mudghah, itu segumpal daging. Dari segumpal daging itu akan berubah menjadi seluruh bentuk manusia pada usia berapa? 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Jadi ketika 4 bulan ini kalian dulu di perut ibu kamu sudah mulai itu. Dan ketika 120 hari itu wanufiho birruh, Allah meniupkan ruhnya. Jadi 120 hari itu walaupun kecil tapi semuanya sudah sempurna. Hati-hati tuh minum obat bikinnya enak-enak, udah jadi bayi dikeluarin ya. Aduh hati-hati, makanya tuh malam-malam tuh yang suka sudut di mana-mana tuh
yang suka ngumpet-ngumpet di mana-mana tuh bahaya. Oh, dengerin pacaran mulu kamu ya. Kalau kamu udah siap punya pacar, tinggal ngomong sama PRT dan Mas Gun, kita kawinin aja. Betul apa enggak? Ini mojok-mojok sama anak SD. Kalau kamu udah anak SD yang sudah head, kalau berhubungan dengan siapapun yang udah dewasa itu akan jadi. Apalagi biasanya dengan perzinahan tuh jadi. Pasti jadi, kan siapa kasihan kalau itu. Oh ya, hati nikah aja, gak usah sekarang nikah keren, gak punya modal, gak usah nikah UA aja. Malah tuh modal-modal daripada hajatan, udah buat modal aja, betul apa enggak? Kalau memang yang penting mah halal, bisa tenang nanti sama Pak RT tuh, Bang Jalal, Abang Fiat, apa-apa. Berapa enggak? Tuh. Nah 120 hari itu wanufi hopir ruh, Allah meniupkan ruhnya dan sudah bergerak-gerak. Belum. Ada yang mukul-mukul kan? Aduh, senang banget tuh. Bacain tuh kalau gitu, biar anaknya pintar, nggak pernah berisik kayak begini mulu tuh. Bisa diatur apa? Bacain ayahnya, komunikasi dengan ibunya sambil dielus-elus. Yogi, udah belum Yogi? Belum dapat ya, terus berjuang. Ya, kalau sudah seperti itu diusapin, baca apa? Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Silakan bacakan sholawat, bacakan Al-Quran, dan itu akan respect itu. Daripada dijogetin TikTok, nanti juga kayak emaknya, begitu keluar kalau ceweknya, wah TikTok kan kayak emaknya. Ini mungkin banyak ngerumpi nih emaknya nih, karena kamu dulunya lagi 120 hari dalam perutnya, bukannya dibacain sholawat kamunya, bukannya kamu dibacain ayat Al-Quran, surat Maryam, surat Yusuf, apa? Jogetin TikTok, makanya nggak bisa berisik, dia nggak bisa diam tuh. Klik kesana kemarin, bapaknya mungkin gitu, emaknya apa? Itu akan berpengaruh, itu pendidikan yang pertama. Tapi kalau anak kita dibacain ayat Al-Quran, dibacain sholawat, dibacain insya Allah Rabbi shrahli sadri, gak bakalan di apa? Sesar. Oh, sesar berapa? Mantep, berapa juta tuh? Udahlah, gak usah gratis bagi BPJS. Tapi kan dia nggak merasakan melahirkan, dia nggak ngelahirin kalau disobek. Apalagi wah saya mau disesarnya tanggal sekian bulan sekian, dah. Tapi insya Allah kalau kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, Mbak, gak usah di rumah sakit, di bidan, blong, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika 120 hari itu Allah bertanya kepada kita semua. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Apakah kamu mengakui, hei kamu ketika dalam perut ibumu, apakah kamu yakin bahwa kalian ini menyaksikan, bersaksi, yakin bahwa aku adalah Rabbmu? Tuh, ingatkah kamu bertemu dengan Allah? Kagak ingat. Maka dalam Al-Quran, qalu bala syahidna, maka kita menjawab, aku bersaksi, yakin bahwa engkau adalah Rabbmu. Semua jamin, karena pada hakikatnya ciptaan siapa? Allah. Kita Tuhan itu satu. Di alam perut Tuhannya siapa? Allah. Di dunia Tuhan kita siapa? Allah. Di alam kubur Tuhan kita siapa? Di akhirat pun Tuhannya Allah. Itu yang beda kepercayaan. Ketika di perutnya Tuhannya siapa? Allah. Semua manusia. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasirani aw majlisani. Tergantung orang tuanya, apakah dia menjadikan Yahudi dan Nasrani. Tergantung orang tuanya. Kita alhamdulillah orang tua Islam, orang tua beriman, alhamdulillah. Tapi iman dan Islam kita bukannya sekedar turunan. Makanya kita update pengetahuannya melalui apa? Taklim dan belajar. Paham nak? Apa yang paham?
Belajar, harus belajar. Tuh, ketika di dunia beda perbedaan Tuhannya macam-macam. Tapi ingat, ketika di alam kubur Tuhannya Allah. Dia harus bersaksi karena dia tidak mengakui Allah, kena siksa. Begitu dia akhirat, dia Tuhannya siapa? Allah. Mau Nabi Isa siapa? Kita itu paling Kristen sebetulnya. Kenapa? Kita paling percaya kepada Nabi Isa, tapi bukan sebagai Tuhan. Bagaimana? Dia adalah sebagai Nabi dan Rasul. Bagaimana dia mempertanding? Nanti dia juga berat mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kan turun. Tuh kan? Kita yakin Islam kita benar-benar istiqomah. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah, bersyahadat kepada Allah ketika 120 hari, dan alhamdulillah orang tua kita pun adalah menganut Islam, beriman kepada Allah, maka kita diasrakalkan, kan, diadani. Kenapa orang lain diadani? Supaya yang pertama kali terdengar adalah kalimat thayyibah. Betul apa enggak? Betul. Diadanin enggak dulu? Nih saya tanya nih, anak-anak dulu diadanin enggak kita lahir nih? Hei, diadanin enggak? Jangan-jangan enggak diadanin. Aduh, gak ingat ya. Dikomatin supaya apa? Supaya terlahir di dalam keningnya itu adalah kalimat-kalimat thayyibah. Yang bersyukur, diasyrakan, dibacain sholawat. Habis itu disekolahin, mulai suruh ngaji. Betul apa enggak? Ajarin ikro. Kamu udah ikro udah bisa belum? Kelas 6 ujian ikro, baru ikro 1, ikro 2, malu-maluin aja. Green. Minimal keluar dari SD kamu harus lancar membaca Al-Quran, termasuk kalian sudah hafal juz 30. Bisa? Insya ngaji yang benar. Ini males Mandarin, bayarannya gede. Ayo, bahasa Inggris ayo, matematika ayo. Begitu suruh ngaji, begitu di sekolah suruh nulis Arab aja, capek. Aduh, Arabnya udah kayak cecor bebek. Karena dia malas. Saya paksain suruh nulis Arab, saya paksain suruh hafalan, kayak suruh ngaji. Ramadan suruh ikut. Supaya apa? Supaya kalian menjadi anak yang pintar. Karena siapa lagi yang akan menggantikan kita semua? Saya berharap majlis talim ini, walaupun kita semua para orang tua sudah meninggal dunia, kalianlah yang terus sampai hari kiamat lanjutkan. Siap gak? Siap gak? Insya minimal makul ya. Jadi penggerak gak apa-apa. Ayo ngaji, kita cari ustad-ustadnya insya Allah. Tuh. Nah, ketika kita taklim, maka awal wajibin alal insan dalam kitab Zubat, yang paling pertama wajib kepada manusia, ingat, ma'rifatun fillah. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita begitu lahir untuk mengenal siapa? Allah Subhanahu. Maka yang pertama dikasih madu. Ingat gak tuh? Begitu lahir, kalau di kampung saya tuh kasih madu asli Pak dikit. Nah, kalau kata dokter mah usah. Padahal tuh madu itu adalah hal yang sangat penting, obat. Mudah-mudahan mulutnya manis. Kok kabur ke mana? Wah, udah gak kuat lah Bapak. Udah ada tidur lah Bapak. Ya, kamu udah dapat pahala. Tapi tidur, jangan main game. Teriak-teriak lagi tuh main gamenya. Ya. Kemudian kita adanin komatin, itu sama, mengajarkan kita supaya anak-anak kita mengenal siapa? Allah Subhanahu. Oh, saya mah gak bisa ngajar ngaji Ustaz. Ya udah, gak bisa ngajar ngaji. Saya lehin, datangin tuh gurunya, tolong saya titipkan nih anak supaya bisa ngaji ya. Kalau dititipin, kasihlah rokok, kasihlah kopi, insya Allah semangat tuh ngajarinnya, berkah. Insya Allah anaknya bisa ngaji. Senang gak kalau anak-anak kita bisa ngaji? Nggak apa-apa walaupun taksa. Ini begitu maju, Pak, disuruh gak naik-naik, gak bisa-bisa, dinaikin gak bisa-bisa, ada ekonom tapi gak bisa-bisa, belebak. Aduh, gak apa-apa, kecil-kecil, yang penting tahu huruf. Ini kadang-kadang mohon maaf, ada yang ngajarin juz amma bagus,
ngajarin hafalan-hafalan surat pendek bagus, tapi ketika ditanya dia nggak tahu huruf. Yang paling dasar itu ajarin huruf hijaiyah yang 28 di sekolah aja. B T C D E tuh bahasa Inggris A ba ta sa itu dulu kenalin tuh. Udah gitu disambung-sambungin ikro 1 ikro 2, kau usah cepet-cepet, kau udah tahu huruf kedepannya kau bisa. Ini mah hafal juga Pak. Alhamdulillah. Tapi nak coba baca saya. Tapi kalau kita ajarin anak-anak kita dengan huruf hijaiyah, tahu huruf panjang pendeknya, menghafal menggampang. Sedikit-sedikit ya, anak-anak kita juga ajarin menghafal tuh, dikit-dikit ya. Tapi kadang-kadang dia nggak tahu huruf. Dia ngajarin sih nggak apa-apa, bagus. Tapi tolong ajarin yang dasar. Jangan salah, yang ngajarin itu dia pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika yang lain masuk surga, lu jangan masuk surga dulu, enak aja. Lu bisa baca Quran dari siapa? Kata Mas Kun dulu lah duluan. Insya Allah tuh anak-anak kecil dengan keikhlasannya nggak pernah minta kok dia. Itu pun kalau zakat fitrah dikasih, alhamdulillah. Ya kalau minimal gini kayak enak, datangin dia ketika awal nih, selehin. Insya Allah berkah, insya Allah. Nunduk kepada guru, taat kepada guru. Yang kebisaan mah taufik dan hidayah, betul apa enggak? Yang penting mah usaha, berdoa, insya Allah bisa. Dan nanti efeknya apa? Ketika kita meninggal dunia, dia tahu yang nyolatin anaknya, alhamdulillah. Yang mandiin anaknya, alhamdulillah. Yang talqinin, yang ngedoain anaknya, alhamdulillah. Dan yang paling berharga ketika kita sudah meninggal dunia, ketika mereka sudah sholat, dia selalu berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap hari kita berikan makan orang tua dengan doa yang tadi, alhamdulillah. Ini kalau berarti kalau kita habis sholat, kita baca doa, kasihan dia nggak makan orang tua. Di sono. Jadi ketika anaknya mendoakan orang tuanya, itu kata mereka datang tuh cahaya-cahaya, dikasih betapa senangnya. Apalagi segala sesuatu, saya mau nyumbang masjid nih, alhamdulillah. Niatkan untuk orang tua, insya Allah kita mendapat berkah. Orang tua senang. Selain orang tua dapat, pasti kita dapat. Ya, bagaimana kita menginginkan, kita senang disisain sama orang tua ya. Pertama pendidikan, alhamdulillah kita bisa gede karena orang disekolahin, dipesantrenin, lah bangga. Apalagi ada istilahnya peninggalannya warisan, nggak usah diributin. Lebih bagus warisan itu sebagian wakafkan untuk orang tua kita. Kita pelihara, dapatkan insya Allah berkah. Karena itu adalah peninggalan orang tua. Maka oleh karena itu jangan lupa setiap saat ingat orang tua, baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani. Bagaimana kita memberikan paket yang ekspres untuk orang tua? Dengan cara apa? Setiap kita berbuat kebaikan, khususkan pada orang tua. Maka orang tua di alam kuburnya dia akan senang. Yang tadinya orang tua banyak dosa, berkat anak yang soleh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat anak yang soleh tadinya orang tua akan masuk neraka, karena berkat anak yang soleh kata anaknya, saya tidak ridho dan rela kalau orang tua saya masuk neraka, karena saya bisa masuk surga seperti karena orang tua. Akhirnya apa? Orang tuanya yang tadi neraka disyafaat, diberikan pertolongan tadi dengan syafaatnya baginda Rasul, berkat anak yang soleh. Tapi ada orang tuanya rajin, sholat rajin, tapi dia gak peduli sama anak-anaknya. Mau sholat, ya mau apa, kita sholat dulu, sholat disuruh kagak. Padahal itu kewajiban kita, lo nyuruh, ngajak. Kalau kita nggak nyuruh, ngajak, nanti bertanggung jawabkan. Akhirnya apa? Ketika anaknya masuk neraka, orang tuanya masuk surga, apa kata anaknya? Hei malaikat, ya Allah, saya tidak ridho dan izin, tidak senang saya masuk neraka, sedangkan orang tua saya masuk surga. Kenapa?
Di surga ada kasih sayang jadi musuh. Kenapa? Karena saya tidak pernah dididik, tidak pernah disuruh ngaji, tidak pernah disuruh sholat, apalagi ngajak ke taklim, ngajak ke masjid anaknya. Maka saya tidak ridho dan ikhlas kalau orang tua saya masuk ke aina mah. Ketika orang tua mau masuk surga, terbawa anaknya masuk neraka. Nauzubillah. Maka oleh karena itu iman kepada Allah adalah merupakan dasar utama. Jangan sampai gara-gara perkawinan pindah agama. Nauzubillah. Gara-gara harta murtad. Nauzubillah. Walaupun kita banyak dosa, ketika ahli surga sudah masuk surga, ahli neraka sudah masuk neraka, tapi karena ada iman kepada Allah, habis dulu dosanya sampai kapan dulu tuh? Maka Allah menyuruh malaikat, hei para malaikat, lo masuk ke neraka. Lihat, yang di dadanya ada cahaya. Itu karena cahaya ada iman dia yang tidak terbakar. Akhirnya diangkatlah orang tersebut, kemudian dimandikan di telaga Kausar. Dan alhamdulillah umat Rasulullah pasti akan masuk surga. Tapi masuk surganya tergantung. Kalau ada yang lain masuk surga duluan, mungkin kita nunggu dulu. Kalau banyak dosanya ya dikecik dulu, di mana di neraka. Tapi akhirnya pasti akan merasakan namanya surga. Tapi orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang musyrik, binari jahannam khalidina fiha abada. Karena dia tidak punya iman. Walaupun dia merasakan di dunianya banyak punya mobil, rumah, nggak usah iri. Dunia sijnul mukmin, dunia itu buinya orang mukmin. Nah pantaslah kalau kita orang Islam cok korek cok, alhamdulillah punya rumah juga, alhamdulillah tinggal di dusun juga, nikmatin bersyukur kepada Allah. Mereka punya mobil Innova, punya apartemen, rumahnya banyak di mana-mana. Karena apa? Itulah surganya mereka di dunia. Karena mereka yang dicari apa? Dunia, gak mementingkan akhirat. Padahal akhirat yang lebih utama. Wal akhiratu khairun wa abqa, dalam surat Al-Tuhan. Akhirat itu lebih kekal. Dan kita gak usah takut. Di dunia Tuhannya Allah, di alam kubur Tuhannya Allah, di akhirat pun Tuhannya Allah. Maka di dunia kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Sholat 5 waktu, kemudian istighfar, baca Allah, 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 Allah. Insya Allah kalau kita sering menyebut Allah, Allah akan ingat kepada kita. Betapa ketika Bang Jalal dulu pacaran, menyebut pacarnya, terus sebut-sebut saking cintanya, maka dia akan mendekat. Begitu juga karena cinta kita kepada Allah dengan mengucapkan perbanyak la ilaha illallah, maka perbanyaklah kata la ilaha illallah. Itu adalah untuk membaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita istiqomah berzikir, istiqomah terus kita membaca la ilaha illallah, terus kita berdoa kepada Allah, melaksanakan salat, maka Allah akan dekat dengan kita. Insya Allah mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin yang rahimakumullah, Bang Jalal sudah melihat jam, waktu ibu-ibu juga udah bubar, maka kita pun udah malam, harus beristirahat. Besok kerja, insya Allah bapak-bapak bisa bangun sholat hajat, sholat tahajud, berdoa. Insya Allah besok rezekinya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan cabang iman yang pertama, apapun jadikan Allah sebagai Rabb kita, Tuhan kita, sandaran kita. Apapun mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan minta kepada yang lainnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan.